Aktris Aurelie Alida Mary Moremans bikin merinding satu Indonesia dengan kisah masa lalunya yang kelam. Melalui sebuah buku berjudul Broken Strings, buku ini mengungkapkan fakta saat Aurelie Moremans menjadi korban grooming di usia 15 tahun. Aku baru selesai menuliskan buku pertama aku yang berjudul Broken Strings. Aku bukan penulis, dan buku itu tadinya nggak pengen aku publish, tapi Tyler baca dan dia bilang itu bagus dan bisa membantu orang-orang. Tadinya aku tuh nulis itu dalam bentuk healing, karena dari kecil aku pengen banget gitu nyampe 32 tahun, seumuran dia waktu dia nge-abuse aku, karena pengen bisa lebih mengerti gitu, kenapa ya bisa kayak gitu dulu. Dan ternyata aku udah sampai seumuran dia tapi nggak ada yang harus dimengerti, memang salah. So ya, aku punya buku dan akan aku keluarkan tanggal 10 Oktober, tanggal yang sangat traumatik buat aku. Kalau kalian baca bukunya kalian akan tahu kenapa. Dari dulu tuh aku pengen sih share pengalaman aku gitu biar bisa membantu Aurelie kecil yang lain. Manipulasi, ancaman, tekanan, pelecehan seksual hingga kekerasan fisik mewarnai halaman demi halaman di buku yang ditulis Aurelie. Kisah kelam ini terjadi saat dia masih belia dan baru masuk ke industri hiburan. Menurut pengakuannya, dia menjadi grooming seorang laki-laki dewasa yang saat itu berusia 29 tahun. Cerita dalam buku Aurelie memang kisah yang dia alami, namun dia menulis nama tokoh dengan nama samaran. Bukunya booming dan sudah dibaca banyak masyarakat. Sayangnya, kesuksesan buku Aurelie ini justru mengusik salah satu pihak sampai ada yang menghack akun Instagram Broken Strings. Jadi semenjak aku rilis buku aku yang Broken Strings itu, setiap hari ada yang coba masuk ke akun aku, email palsu, link-link ngaco. Tapi jujur aja good luck sih kalau mau hack akun aku yang ini. Apalagi waktu aku ngepost soal politik Indonesia banyak yang coba ngehack, jadi aku udah berpengalaman. Tapi aku kan sempat bikin akun khusus buat buku aku, jadi kalau aku mau upload tentang buku aku bisa ada tempatnya sendiri gitu kan. Nah tiba-tiba akun aku di-suspend, ada yang report. Aku urus bentar, bisa masuk lagi, tiba-tiba ada notif ada yang login dari Bogor. Dan setelahnya akunnya di-delete, hilang. Dan aku baru tahu kalau collab post itu, kalau ada salah satu akun yang hilang, postingannya juga ikut hilang. Jadi postingan-postingan tentang buku aku hilang semua. Sebel sih, cuma bukunya tetap udah dibaca 60.000 orang, terus masih ada di link bio aku, dan sudah banyak orang yang sudah terbantu dengan buku aku. Jadi ya buat kamu yang sibuk ngehack, nggak apa-apa, kamu bisa ngehack akun buku aku, tapi kamu nggak bisa ngilangin cerita aku. Selama bertahun-tahun, Aurelie menjalani hidup tanpa pernah menyadari bahwa dirinya adalah korban sebuah kejahatan. Ya, kejahatan itu bernama grooming, manipulasi psikologis yang kerap disamarkan sebagai perhatian dan kasih sayang. Belum banyak masyarakat yang paham bagaimana sih pelaku grooming ini beraksi. Grooming adalah proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan korban. Proses ini tidak instan. Pelaku biasanya memulai dengan perhatian, pujian, dan dukungan emosional, lalu perlahan membangun ketergantungan. Korban dibuat merasa aman, dipahami, bahkan spesial hingga batas pribadi perlahan dilanggar. Kita samakan persepsi dulu ya. Grooming dalam hal ini adalah child grooming, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tujuan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi atau melecehkan anak atau remaja secara seksual. Jadi sudah ada tujuannya sebenarnya. Karena di dalam child grooming ini biasanya si pelaku membangun kepercayaan terlebih dulu, membangun hubungan emosional terlebih dahulu sebelum melakukan pelecehan, eksploitasi ataupun manipulasi tersebut. Jadi nggak tiba-tiba gitu ya, enggak. Dalam bukunya, Aurelie menggambarkan bagaimana ia dibimbing, diarahkan, dan dikendalikan secara emosional. Hubungan itu membuatnya merasa tidak enak untuk menolak. Dia takut mengecewakan, takut dianggap tidak tahu berterima kasih. Situasi ini umum terjadi pada korban grooming, terutama ketika korban masih berada dalam usia rentan.
Grooming ini juga bisa berdampak pada psikologis korban. Pada tahun 2024, Aurelie mengaku mengalami depresi akut. Depresi yang dia rasakan dengan ditandai dengan perasaan hampa, semangat hilang, dan tidak menikmati aktivitas seperti syuting atau musik. Akhirnya dia meminta bantuan profesional ke psikolog dan mulai pulih dengan berbagai cara seperti meditasi dan silent retreat. Stres sudah pasti, bisa jadi dia jadi nggak bisa tidur, menarik diri dari pergaulan, yang biasanya mau main sama teman, sekarang sudah tidak mau. Bahkan mungkin ngumpul sama keluarga pun nggak mau. Jangka pendeknya seperti itu. Gangguan makan bisa, gangguan tidur bisa, stres, lebih kurang seperti itu. Dampak jangka panjangnya, trauma sudah pasti ya. Trauma semakin merasa rendah diri, merasa dirinya tidak berguna. Nah, itu jangka panjangnya. Depresi, ya itu biasanya ya. Kisah kelam Aurelie ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun, baik itu remaja maupun orang tua. Terlebih jika kamu adalah orang tua dari seorang remaja. Ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari buku Broken Strings, yakni jangan biarkan anak kita terjebak dan menjadi korban grooming. Sebenarnya membangun hubungan dengan anak itu nggak bisa mendadak. Ketika anak sudah remaja, baru kita membangun hubungan, baru kita banyak menasehati. Biasanya kalau sudah remaja, baru dinasehati, anak-anak remaja ini biasanya tidak mau dan menolak dan tidak mau mendengarkan. Membangun hubungan dengan anak itu harus dimulai sejak anak-anak masih kecil. Jadi orang tua juga tidak hanya ngomel saja ya terhadap anak ya, membangun hubungan dua arah yang sehat. Orang tua mau mendengarkan anak, anak bebas berpendapat dan tidak disanggah, tidak dipotong, tidak disepelekan oleh orang tua. Nah, kalau ini biasa dibangun di dalam keluarga dan terjadi hubungan yang harmonis, yang dua arah antara orang tua dan anak, biasanya anak mau mendengarkan orang tua, anak mau menceritakan apapun yang dialami kepada orang tua. Tapi kalau orang tuanya terlalu galak, betul seperti yang Mbak Jeje sampaikan, terlalu mengatur, terlalu dominan. Nah, ini membuat anak ngumpetin semuanya dari orang tuanya. Nanti kalau dia cerita, pasti orang tuanya marah, pasti orang tuanya mungkin merendahkan si anak, mungkin sangat membatasi pergaulan si anak. Nah, si anak juga nggak mau, nanti dia merasa tidak bebas, ya kan? Nah, yang sehat adalah orang tua yang mau mendengarkan anak. Kalaupun marah, marahlah dengan cara yang baik, bukan yang marah-marah. Tidak mau mendengarkan apa kata anak, pokoknya nggak boleh, tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Nah, ini biasanya membuat anak ngumpet-ngumpet. Dia punya teman siapapun, nanti dia nggak mau menceritakan. Kisah Aurelie bukan sekedar cerita pribadi, tapi cermin bagi kita semua. Grooming bukan kejahatan yang selalu datang dengan kekerasan, melainkan sering bersembunyi di balik perhatian, pujian, dan rasa aman yang semu. Banyak korban seperti Aurelie yang baru menyadari bahwa yang terjadi setelah waktu berlalu saat luka sudah terlanjur tertanam dalam. Karena itu penting bagi kita untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani berbicara. Keberanian Aurelie menuliskan kisahnya lewat Broken String adalah langkah penyembuhan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga banyak orang di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal serupa dalam diam. Karena dengan memahami kita bisa mencegah, dan dengan berani bersuara kita bisa menyelamatkan lebih banyak anak dari luka yang sama. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.